Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 3 yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya lah kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan kita yang membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan sedikit berbagi tentang sunnah ketika berbuka puasa ala Rasulullah SAW. Akan tetapi sebelum itu, Ustazah akan sedikit menjelaskan tentang apa sih puasa itu, apa pengertian dari puasa itu. Apakah hanya sekedar tidak boleh makan, tidak boleh minum? Nah, Ustazah akan jelaskan. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu as-shaum atau asyam, yang artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Nah, kemudian pengertian puasa secara utuh yaitu berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lainnya yang dianggap dapat membatalkan puasa. Kemudian kira-kira kapan Ustazah waktu puasa itu dimulai dan kapan kita boleh berhenti puasa? Nah, puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu adanya dalil mewajibkan kita untuk melaksanakan atau berpuasa di bulan Ramadan. Dalil tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari ditandai dengan berkumandangnya adzan maghrib. Ketika sudah adzan maghrib, maka kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Dan membatalkan puasa biasa kita sebut dengan berbuka atau berbuka puasa. Nah, kemudian kira-kira ada atau tidak ya sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan berbuka puasa? Tentu saja ada. Sunnah yang pertama yaitu kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyegerakan berbuka puasa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah, rawahu muttafaqun alaih, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin akan selalu dalam kebaikan jika mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, berdasarkan hadis tersebut, kira-kira apakah ada manfaatnya kita menyegerakan berbuka puasa untuk tubuh kita? Tentu saja ada. Apakah manfaatnya? Nah, ketika tubuh kita berpuasa selama seharian penuh, kurang lebih 16 jam, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, dengan kita menyegerakan berbuka puasa, maka tubuh kita akan segera kembali seperti berangsur-angsur kembali seperti semula.
dehidrasi akan teratasi ketika kita menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian sunnah yang kedua ketika berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah memakan kurma dan meminum air putih ketika berbuka puasa. Nah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa berbuka sebelum sholat dengan menggunakan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering, dan jika tidak ada, maka beliau meminum seteguk air. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kurma sendiri sangat baik untuk tubuh kita. Mengapa demikian? Karena kurma sangat dapat cepat diserap oleh tubuh kita. Nah, cepat diurai yang kemudian akan berangsur-angsur mengembalikan energi yang terbuang selama kita melaksanakan puasa. Nah, sedangkan air putih yang diminum ketika awal buka puasa akan segera mungkin mengatasi di tubuh kita yang kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi. Jadi, ketika awal berbuka puasa, kita disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian kita mengkonsumsi kurma. Jika tidak ada kurma, maka kita diperbolehkan untuk minum air. Dan sunnah yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa berbuka puasa. Nah, doa apakah yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa? Rasulullah membaca doa Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan insyaallah jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, setelah berdoa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera mungkin melaksanakan sholat maghrib. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika kita berbuka puasa agar ibadah kita menjadi semakin sempurna. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.